Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan saat ini saya akan menyampaikan akuntansi PPN, pajak pertambahan nilai. Ya, sebelumnya kita pasti sudah belajar PPN di PPNA maupun PPNB. Saat ini bagaimana pencatatannya sesuai dengan akuntansi. Objek PPN pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D. Ya, kita sudah belajar mengenai PPN tersebut ya. Kemudian mekanisme PPN, mekanisme PK, PM atau PK dikurangi PM ya. Nanti statusnya bisa KB atau LB. Jika KB kurang bayar wajib disetorkan ke kas negara baik melalui bank persepsi maupun kantor pos. Jika LB bisa direstitusi ataupun dikompensasikan. Ini yang penting. Ya, ini akuntansinya. Mohon untuk ini diperhatikan, terutama yang teman-teman yang basic education-nya ya, bukan dari akuntansi. Ya. PPN yang dapat dikreditkan ya, PPN yang dapat dikreditkan. Kalau kita ingat bahwa ya hampir semuanya itu dapat dikreditkan. Awalnya kan begitu ya. Bagi pemungut PPN ini adalah PKP penjual, baik menyerahkan BKP atau JKP, dicatat sebagai kewajiban. Ya, kewajiban itu hutang gitu ya. Itu adalah PK, pajak keluaran, yang mana posisinya di sebelah kredit. Ya, kenapa dia sebagai kewajiban? Ya, PKP dalam atau saat menyerahkan menyerahkan BKP atau JKP, dia wajib memungut PPN yang besarannya adalah 10% dari DPP. Lah, atas pemungutan tersebut itu wajib disetorkan. Ya, itu wajib disetorkan kan? Sebab apa? Itu bukan uangnya. Yaitu BKP diutus atau mewakili negara untuk memungut PPN. Ya, atas pemungutan tersebut wajib disetorkan. Saldonya saldo kredit. Kemudian yang dipungut PPN, ya, yaitu yang menerima BKP atau JKP atau pembeli, dicatat sebagai piutang atau pajak masukan. Saldonya saldo debit. Ya, kenapa? Dia waktu membeli BKP atau JKP dipungut PPN. Ya, dipungut PPN yang menjadi otomatis menjadi tambahan harga belinya. Nah, itu akan menjadi piutang, menjadi pajak masukan. Ya, kalau kita belajar atas pembelian itu istilahnya pajak masukan, PPN masukan. Ya, maka dia akan menjadi piutang. Dia punya pajak masukan. Ya, nanti dibandingkan dengan PKPM gitu kan. Ya, jadi posisinya di saldo debit. Kemudian PPN yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan KUP, sesuai dengan perpajakan, perundang-undangan pajak, ada beberapa PPN pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dicatat sebagai kewajiban. Tetap bagi pemungut PPN, bagi PKP, penjual, dia dicatat sebagai kewajiban. Ya, karena apa? Dia tetap mengungut PPN. Jadi tidak ada bedanya baik PPN yang dapat dikreditkan maupun PPN yang dapat dikreditkan. Nah, bagi PKP dia adalah kewajiban. Akunnya nanti pajak keluaran, saldonya saldo kredit. Ya. Bagi yang dipungut atau pembeli BKP atau JKP, dia dibebankan sebagai biaya. Ya, jadi tidak dapat dikreditkan, maka tidak catat sebagai piutang, tapi sebagai biaya. Maksudnya, jika yang dibeli adalah pembiayaan, ya, PM atas pembiayaan, maka dia menambah biaya. Ya. Atau dikapitalisir ke nilai aset.
Jika yang dibeli adalah aset, aktiva, ya, maka dia pajak masukan tersebut ditambahkan ke nilai aset, begitu. Ya, jadi, kita simpulkan bahwa kalau bagi pemungut BPN atas pajak masukan atas penyerahan PKB atau JKB, BPN-nya itu posisinya dikredit sebagai kewajiban, nyatatnya di sebagai kredit. Bagi pembeli atau yang dipungut oleh BPN atas pajak masukan yang diperoleh, dia posisinya di debit. Ya, dicatat sebagai piutang maupun dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisir ke nilai aset. Cukup jelas ya? Baik. Kemudian retur ya. Nah, kita belajar di mana pelajaran sebelumnya bahwa ada retur penjualan, retur pembelian. Ya, retur bagi penjual berarti kan retur penjualan. Dia menerima nota retur dari pembeli atas penjualan sebelumnya. Ya, nah ini dicatat mengurangi atau mendebet kewajiban. Ya, PK itu kewajiban, kewajiban itu saldo kredit, waktu ada retur penjualan, dia posisinya di debit. Sebaliknya berarti, yaitu mengurangi atau mendebet kewajiban. PK-nya di debit, begitu. Kemudian bagi pembeli mengurangi atau mengkredit piutang. Pajak masukan. Pajak masukannya posisinya di kredit, saldonya saldo kredit. Lah, begitu. Ini mengenai akuntansi piutang, basicnya seperti ini nanti. Ya, untuk lebih jelasnya, kita simpulkan di sini saldo normal, jenis pajak masukan yang dapat dikreditkan, posisinya dalam neraca adalah debit neraca. Kemudian BPN masukan tidak dapat dikreditkan, posisinya debit neraca atau debit laba rugi. PK, pajak keluaran, posisinya di kredit neraca. Nah, kita simpulkan lebih simpelnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Akuntansi BPN. Nomor 1. Pada tanggal 2 bulan 12 2018, PT Maju Mapan membeli barang dagangan sebesar 50 juta. Nilai-nilai yang tercantum di sini adalah DPP. DPP itu dasar pengenaan pajak. Ya. PT Maju Mapan membayar 5 juta per kas dan sisanya per bank. Ya. Maka mencatatnya di awal yaitu waktu beli pastinya ada menambah persediaan. Ya, menambah persediaan yaitu di posisi debit. Kemudian mendapatkan pajak masukan, BPN masukan di posisi debit juga 10%-nya 5 juta. Nah, ini pembelian tunai yang mana di situ dibayar via kas, berarti kasnya dikredit 5 juta, ya. Kemudian via bank, banknya dikredit 50 juta. Ya, jadi ini kita samakan persepsi, asumsinya penyerahannya itu BKB dan JKB, maka setiap transaksi terhutang BPN. Baik, kemudian pembelian kredit, contohnya sebagai berikut, sama pembelian tapi kredit. PT Maju Mapan membeli barang dagangan dari PT Abadi sebesar Rp 30 juta. Secara kredit, barang dagangan sudah diterima. Maka jurnalnya adalah persediaan di debit 30 juta, BPN masukan di debit 3 juta, hutangnya di kredit totalnya 33 juta. Begitu. Sudah pembelian ya. Kemudian penjualan. Ini katakan perusahaan dagang dibeli, dijual. PT Maju Mapan menjual barang dagangan kepada PT Vasco seharga 20 juta secara tunai.
HPP-nya 15 juta. HPP itu harga pokok perolehan. Harga pokok perolehan itu kalau di bahasa umumnya adalah harga beli gitu ya, kulaannya itu adalah 15 juta. Maka jurnalnya kita kredit dulu deh untuk memudahkannya, yaitu penjualan di kredit 20 juta. Penjualan itu akun kredit ya, nah 20 juta. Kemudian kreditnya lagi PK BPN-nya 2 juta. Kemudian debitnya apa? Yaitu kas, karena ini penjualan tunai 22 juta. Ya, jadi itu debit kredit nilainya harus sama ya. Jadi double entry ini, 2 kali catat kalau memang akuntansi itu debit, kredit, begitu. Nah, kemudian jurnal selanjutnya HPP debit 15 juta, persediaan 15 juta. Nah, ini mengenai HPP persediaan itu memang sudah jurnalnya seperti itu. Nanti mengenai penjelasannya lebih lanjut ada di akuntansi persediaan ya. Sementara kita menggunakan ini penjelasannya nanti di pertemuan berikutnya. Baik. Kemudian penjualan kredit, hampir sama ya. PT Maju Mapan menjual barang dagangannya secara kredit kepada PT Anugrah dengan harga 40 juta, HPP 30 juta. Ya, harga-harga yang kami sampaikan itu adalah DPP ya, BPN-nya mengikuti. Maka kita tulis penjualan dulu, memudahkannya. Penjualannya di kredit 40 juta, di 40 juta, kemudian mencatat PK di kredit 10%-nya 4 juta, debitnya apa? Piutang usaha, piutang dagang, atau piutang saja adalah senilainya 44 juta totalnya. Ya, kredit itu berarti bukan kas atau bank, tapi piutang. Tahu ya bedanya utang dan piutang? Gitu. Kemudian dicatat lagi HPP persediaan 30 juta. Masing-masing 30 juta. Kemudian penjualan dengan uang muka penjualan. Bisa jadi waktu beli ada uang muka penjualan. PT Maju Mapan menjual barang dagangannya kepada PT Jaya Bersama ya, sebesar 25 juta. Atas penjualan tersebut PT Jaya Bersama dia bayar tunai 5 juta. Kurangnya nanti akan dibayar lagi sebulan kemudian. Maka jurnalnya kita catat itu kreditnya adalah penjualan 25 juta, kemudian kreditnya lagi pajak keluaran 2.500.000, kemudian debitnya piutang 22.500.000. Maaf, kas dulu ya untuk mudahnya kas, didebet 5 juta, kemudian apalagi masih selisih kan, piutang didebet senilai selisihnya yaitu 25 juta ditambah 2,5 juta dikurangi 5 juta sama dengan 22.500.000. Kemudian nomor 6 selanjutnya contohnya PT Maju Mapan membayar hutang kepada PT Abadi dengan dibayar tunainya 5 juta, sisanya dibayar per bank. Kita lihat transaksi dengan PT Abadi di nomor sebelumnya yaitu hutangnya adalah 33 juta di poin 2 ini ya, 33 juta. Nah, itu dilunasi. Maka jurnalnya adalah hutang didebet sebesar hutangnya 33 juta, kemudian kreditnya adalah kas 5 juta, tadi infonya bahwa bayar tunainya 5 juta, sisanya dibayar per bank, maka banknya dikredit juga 28 juta. Nah, itu contoh transaksi akuntansi PPN untuk pembelian dan penjualan. Ya, nanti kita ada latihan 1, dicoba dikerjakan, dilihat contohnya. Baik, penjualan dengan uang muka. Ya, contohnya seperti ini.
PT ABC menjual barang dagangannya kepada PT DEF dengan harga jualnya 48 juta, HPP-nya 36 juta. Pada tanggal 25 Mei 2021, diterima uang muka 11 juta. 11 juta ini termasuk PPN. Ya, maka, kita kembali ke ke ketentuan perpajakan bahwa penyerahan uang muka itu terhutang PPN. Ya, walaupun nilainya kecil, itu tetap terhutang PPN karena di situ ada penyerahan, mana yang mendahului, apakah penyerahan barang atau pembayaran, mana yang mendahului. Di sini berarti, yang mendahulunya adalah pembayaran, yaitu uang muka. Maka di tanggal 25 bulan 5 itu, terhutang PPN dengan menerbitkan faktur pajak tanggal 25 bulan 5 tahun tersebut 2021 dengan DPP-nya 10 juta, PPN-nya 1 juta. Ya, kita lihat di sini langsung saat menerima uang muka di tanggal 25 bulan 5 2021, PT ABC wajib menerbitkan faktur pajak untuk penerimaan uang muka. Uang mukanya yang diterima totalnya 11 juta, maka kita menghitung DPP-nya adalah 100 per 110 dikali 11 juta sama dengan 10 juta. Maka, PPN-nya 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Maka jumlahnya bagi PT ABC adalah dia menerima uang muka yaitu via terima tunai, maka dapatnya kas 11 juta ya, kreditnya uang muka 10 juta, kemudian PK 1 juta. Ini kalau dijelaskan, dia terima kas 11 juta untuk apa? Sebagai uang muka penjualan, 10 juta dan sebagai pajak keluaran 1 juta. Kemudian bagi PT DEF selaku pembeli, dia mencatat sebagai berikut. Kredit dulu kas atau bank 11 juta, dia bayarnya 11 juta, untuk apa? Dapatnya uang muka pembelian 10 juta, pajak masukan 1 juta. Cukup jelas ya? Kemudian tanggal 30 bulan 5 tahun 2021, barang dikirimkan beserta invoice. Jadi, tanggal 30 Mei ini mengirimkan barang. Maka 30 Mei ini diterbitkan faktur pajak lagi, yaitu tanggal 30 Mei 2021 dengan DPP-nya 38 juta. Dari mana angkanya? Tadi kan, nilai transaksinya 48 juta, di tanggal 25 itu diterima uang muka 10 juta. Maka, selisihnya sebagai DPP 38 juta, PPN-nya 3,8 juta. Ya, bagaimana mencatatnya bagi kedua belah pihak? Kita hitung itu, perhitungannya seperti ini. Awalnya adalah harga jual 48 juta, PPN-nya, 4,8 juta, totalnya 52.800. Ini di tanggal 25 Mei. Kemudian, maaf, ini transaksi totalnya ya. Kemudian di tanggal 25 Mei adalah, ada pembayaran atau penyerahan uang muka yaitu 10 juta. Ya, PPN-nya 1 juta, maka totalnya 11 juta. Nah, maka piutangnya adalah, ini, harga jual dikurangi uang muka sama dengan 38 juta, kemudian PPN-nya 10%-nya 3.800.000, maka total uang diterima pada tanggal 30 Mei yaitu, DPP plus PPN 41.800.000. Ya, jurnalnya bagaimana? Masing-masing bagi PT ABC selaku penjual, dia mencatat sebagai berikut ya, penjualannya adalah 48 juta. Dia sudah kirim barang maka mencatat sebagai penjualan. Kemudian PK-nya 3.800.000. Angkanya dari mana? Di sini kita ngelihatnya. Ya. Kemudian uang muka itu tadi 10 juta di posisi kredit sebagai kewajiban. Ya, sebagai informasi uang muka penjualan itu kredit, uang muka pembelian itu debit. Maksudnya bagaimana? Uang muka penjualan itu adalah sebagai kewajiban ya yang mesti dipenuhi oleh, penjual atau PKP dalam hal ini, maka dia sebagai hutang. Ya, maka sebelah, kredit. Demikian juga uang muka pembelian bagi pembeli dia sudah me apa
membayar membayar ya, yang tapi belum dipenuhi, belum dikirimkan, maka sebagai piutang, posisi di debit, ya. Nah, pada tanggal ini, PT ABC sudah kirim, maka uang muka penjualannya di debit, dinolkan 10 juta. Kemudian piutang usaha, kan belum dibayar di tanggal itu, di total semuanya kredit 48 juta ditambah 3.800.000 dikurangi 10 juta ketemu 41.800.000 atau kita lihat di hitungan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian bagi PT DEF selaku pembeli, dia mencatat persediaannya bertambah 48 juta, mencatat pajak masukannya 3.800.000, di sini hitungannya dilihat di atas langsung ya. Kemudian mengkredit uang pembeliannya itu dinolkan karena sudah dikirim barangnya, sudah terima barang sebesar 10 juta, kemudian mengakui hutang usaha. Ya dia hutang ini belum dibayarkan, yaitu 41.800, yaitu posisi debitnya ditambah dikurangi kredit atau kita lihat di hitungannya. Ya, sebaiknya kita udah menghitung di sini itu lebih bagus. Baik, itu sampai tanggal 30 Mei. Kemudian barang dikirim beserta invoice ya 30 Mei sampai di situ. Kemudian 12 Juni 2021 diterima pelunasan. Pada saat diterima pelunasan yaitu sudah tidak terhutang lagi ya, sebab PPN-nya sudah lunas, sudah selesai di tanggal pengiriman yaitu 30 Mei 2021. Di sini hanya pelunasan. Maka bagi PT ABC dia terima pelunasan, dapatnya kas 41.800 sesuai dengan piutang yang dicatat, kreditnya piutang usaha 41.800 ya. Kemudian bagi PT DEF yaitu dapatnya utang usaha, utangnya lunas, kreditnya kas sebesar nilainya 41.800. Begitu ya. Jadi untuk transaksi dengan adanya uang muka. Kemudian nota retur, yaitu di tanggal 15 Juni 2021, PT Jaya menerima kembali 200 kg barang yang telah dijual ke PT Hasil. Harga jualnya 5 juta, yang mana HPP-nya 4 juta. Maka di tanggal 15 bulan 6 itu jurnalnya adalah saat barang diterima, debitnya retur penjualan sebesar 5 juta, ya, kreditnya kas atau bank. Dalam hal ini itu maksudnya, waktu terima barang adalah mencatat atau penjualan sesudah 5 juta, kreditnya kas atau bank. Maksudnya di tanggal tersebut langsung dibayar senilai, barang yang diretur yaitu 5 juta. Jika masih belum dibayar, maksudnya kan biasanya kalau di perusahaan itu tidak langsung bayar kan, ditentukan harinya mungkin sepekan sekali atau sepekan 2 kali, ya nanti dicatat sebagai hutang yang harus dibayarkan. Atau bisa jadi kalau transaksinya penjualan kredit yaitu, piutang. Jadi, untuk kreditnya itu tergantung kondisinya, ya. Kemudian mencatat lagi persediaan HPP, yaitu persediaannya di debit 4 juta, HPP di kredit 4 juta, itu sudah satu pasangan. Baik, 16 Juni 2021, nota retur diterima dari PT Hasil, yaitu, sama PT-nya PT Hasil ya, salah ketik. Nah, seperti itu. Waktu terima nota retur, maksudnya di mana, tanggal 15 itu dicek dulu oleh, bagian terkait, oleh gudang, apakah barangnya ini diterima sesuai dengan yang diinformasikan, kemudian mungkin dengan alasan apa dicek, apakah rusak atau tidak sesuai dengan spek, oke. Nah, diinfokan ke PT Hasil, ya PT Hasil, maka oleh, PT Hasil oke, dibuatkan nota retur ya, nota retur. Saat terima nota retur tadi saat menerima nota retur tadi, PT Jaya mencatatnya yaitu, PK di debit senilai 500 juta, maaf 500.000, itu prakteknya di SPT Masa PBN, ya, di form A2 nanti, debitnya nanti minus 5 juta, maaf DPP-nya minus 5 juta, kemudian PPN-nya minus 500.000, ya. Di di masa tersebut, di masa saat menerima nota retur.
ya. Kemudian kas atau banknya, kredit 500.000. Sama penjelasannya, posisi kreditnya tergantung kondisi, transaksi tersebut, ya. Jadi kalau saat nota retur itu hubungannya dengan pajak keluaran. Nanti kalau retur pembelian sebaliknya, ya, sebaliknya. Kemudian menjual secara gas dengan hitungannya seperti ini, yaitu jumlahnya 1.000 kilogram, harga jualnya 20.000 per kilogram. Di saat penjualan itu memberikan bonus 50 kilogram, memberikan potongan 5%, HPP 15.000 per kilogram. Maka kita hitung itu ya. Nah, kita hitung harga jualnya 1.000 dikali 20.000 sama dengan 20 juta. Kita hitung potongan tunainya yaitu 5% dikali 20 juta sama dengan 1 juta. Maka DPP-nya 19 juta. Begitu, jadi potongan tunainya harus di-declare itu ya. Kemudian PPN-nya 10%-nya yaitu 1.900.000. Nah, ini, di faktur pajak yang pertama. Kemudian ada bonus, ini faktur pajak kedua. Jadi membuat 2 faktur pajak ya. Yang satunya kode 01 untuk penjualan, yang bonus ini kode 04 untuk, pemberian cuma-cuma. Bonusnya, 50 kilo ya. Dengan harganya dia pakai APP, kan nggak ada cuan di situ, nggak ada laba ya. Nah, 15.000, maka nilainya bonusnya 750.000. Tetap penyerahan pemberian cuma-cuma yaitu bonus di terutang PPN yaitu 10%-nya 75.000. Nah, nanti ini kodenya 04 di PP nilai lain. Maka kas yang diterimanya, totalnya tersebut, ya. Bagaimana mencatatnya? Kita mencatat yang pertama, yaitu kas 20.900 hitungannya di slide sebelumnya, kemudian potongan penjualan di debet juga 1 juta, hitungannya di sebelumnya. Kreditnya apa? Penjualan 20 juta, kemudian PK-nya 1.900.000. Kemudian catat HPP 15 juta di debet, persediaan di kredit 15 juta, ya. Kemudian zona ini untuk transaksi dengan kode 01 ya. Kemudian zona berikutnya atas pemberian bonus yaitu biaya promosi yaitu 825, yaitu terdiri untuk apa? Persediaannya berkurang 750.000, kemudian PK-nya 75.000. Ya, jadi bonusnya ini PPN-nya ini ditanggung oleh, penjual. Jelas ini? Baik, kemudian untuk PM tidak dapat dikreditkan, ya, beberapa PM tidak dapat dikreditkan, misalnya 1 Mei 2021 diberi kendaraan sedan untuk direksi, mobil sedan untuk direksi. Kita tahu bahwa, PM atas perolehan mobil jenis sedan, apalagi untuk direksi sebagai fasilitas, itu pajak masukannya tidak dikreditkan, ya. Rinciannya harga beli mobilnya 200 juta, PPN-nya 20 juta, kemudian ada biaya balik nama 40 juta. Kas yang dibayarkan 260 juta. Nah, bagaimana mencatatnya? Kita catat semuanya, yaitu aset tetap berupa mobil sedan 260 juta. Nah, pajak masukannya dia tadi dikapitalisir atau menambah, nilai aset yaitu 260 juta. Ya. Kemudian kreditnya kas atau bank 260 juta, tepatnya kas ya, tapi ini untuk belajar kita tulis kas atau bank ya, 260 juta. Kemudian, 10 Mei 2021 dibayar biaya perbaikan, rumah direksi 50 juta, PPN-nya 5 juta. Maka, seperti kita tahu juga bahwa untuk fasilitas, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, maka mencatatnya biaya perbaikannya semuanya 55 juta, kreditnya kas atau bank 55 juta. Nah, jadi atas pajak masukannya itu ditambahkan gitu ya, dikapitalisir sebagai, harga perolehan maupun ditambahkan sebagai biaya.
Baik, kemudian Junak di akhir masa. Ya, ini contohnya untuk SPT masa PPN KB kurang bayar. Di Desember tahun sekian, PPN-nya, PK-nya adalah 20 juta. PK-nya 20 juta. Kemudian kredit pajaknya adalah pajak masukannya 18 juta. 18 juta. Kompensasi masa sebelumnya tidak ada. Maka kita lihat di sini adalah KB 2 juta. Maka di 31 Desember jurnalnya adalah PK 20 juta di debit, kreditnya PM 18 juta di kredit, kemudian hutang PPN di kredit juga 2 juta. Hutang PPN ini KB-nya 2 juta. Kemudian pelunasan PPN, pembayaran PPN yaitu kan sampai akhir bulan berikutnya ya, ini dibayar tanggal 10 bulan 1 2019, yaitu hutang PPN-nya di debit 2 juta, kreditnya kas atau bank 2 juta. Nah, ini posisi untuk KB. Bagaimana untuk posisi LB? Nah, contohnya sebagai berikut, November adalah PK 6 juta, PK-nya 6 juta, kemudian PM-nya adalah 18 juta, PM-nya 18 juta, maka di situ posisinya adalah LB 12 juta. Ya, atas LB itu dikompensasikan ke masa berikutnya. Nah, maka jurnalnya di 30 November adalah PK di debit 6 juta, kemudian piutang PPN di debit 12 juta, ini LB-nya, kreditnya PPN masukan di kredit 18 juta. Kemudian Desember PK-nya 11 juta, kemudian pajak masukan di Desember tidak ada, kemudian kompensasi masa sebelumnya 12 juta, yaitu kompensasi dari November 11 juta, maka LB-nya adalah 1 juta. Nah, di sini LB-nya diminta direstitusi. Maka bagaimana mencatatnya atau menjurnalnya adalah sebagai berikut. Debitnya PK 11 juta, kemudian piutang restitusi di debit juga 1 juta, kreditnya PM 12 juta. Ya, tadi adalah pencatatan di akhir masa baik posisi KB maupun LB. Kemudian PPN pemakaian sendiri. Ya, pemakaian sendiri BKP adalah tersebut ya. Kemudian JKP tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif. Untuk tujuan produktif kita ingat tidak terhutang PPN. Contohnya PT Top Gun, produsen oli sintetis, menggunakan oli produksinya sendiri, digunakan untuk mesin pabriknya. HPP-nya 10 juta. Untuk mesin pabrik berarti untuk tujuan produktif. Ini tidak terhutang PPN. Maka jurnalnya apa? BOP, biaya overhead pabrik, yaitu berupa beban oli 10 juta di debit, kreditnya persediaan barang jadi di kredit 10 juta. Kemudian pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif. PT Top Gun menggunakan oli produksinya sendiri untuk kendaraan dinas direksi dan karyawan. HPP-nya 5 juta. Nah, ini terhutang PPN dengan kode 04 ya, yaitu biaya kendaraan di debit oli sebesar 5.500.000 yaitu HPP-nya ditambah PPN-nya. Kreditnya persediaan barang jadi 5 juta, PK kode 04 500 begitu.
ya. Jadi, untuk pencatatannya atau jurnalnya tersebut. Baik, untuk akuntansi BPN sudah selesai, nanti kita lanjutkan ke latihan ya. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.